Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Safitri. Prodi, Akuntansi. Kelas 23A. Dengan NPM 234120047. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu perdagangan internasional di suatu negara. Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan antara negara yang melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa. Proses perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan devisa, memperluas pasar, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan, biaya dan waktu, tekanan geopolitik, dan penurunan harga komoditas. Untuk prospek perdagangan internasional untuk 5 tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika ekonomi global, kebijakan perdagangan internasional, dan perkembangan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan internasional mengalami peningkatan, namun pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada perdagangan internasional. Namun, dengan adanya kebijakan insentif dan subsidi dari pemerintah, perdagangan internasional dapat pulih dan berkembang kembali. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi prospek perdagangan internasional, seperti penggunaan teknologi digital dalam proses perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperhatikan perkembangan ekonomi global dan teknologi untuk mengoptimalkan prospek perdagangan internasional di masa depan. Kemudian, untuk salah satu contoh perdagangan internasional yang dapat dilihat prospek perkembangannya untuk 5 tahun ke depan adalah ekspor produk-produk pertanian Indonesia. Karena Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam ekspor produk pertanian, seperti kopi, coklat, karet, dan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekspor produk pertanian, seperti meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat kerjasama perdagangan internasional. Selain itu, dengan adanya kebijakan insentif dan subsidi dari pemerintah, ekspor produk pertanian Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan penerimaan devisa negara. Namun, untuk tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional produk pertanian adalah persaingan dengan negara-negara lain, fluktuasi harga komoditas dunia, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu terus memperhatikan perkembangan ekonomi global dan teknologi untuk mengoptimalkan prospek perdagangan internasional produk pertanian Indonesia di masa depan. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat dunia. Perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat memberikan keanekaragaman barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi antar negara. Namun, perdagangan internasional juga menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan dan proteksi perdagangan yang harus dihindari dan dihapuskan. Dalam konteks Lampung, pengembangan perdagangan internasional dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Sekian penjelasan tentang perdagangan internasional ini, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.